ini saya sedang berada di eh, Desa Dokakaka di masyarakat petani Bapak Didi, di mana di tempat ini terlihat begitu gersang kondisi sekarang ini di lahan petani Didimus Boma. Ya, Pak Didi ya. Di lahan ini terlihat begitu gersang ya, begitu gersang di mana-mana. Di sini di sejumlah keliling saya ini hampir mengalami kekeringan yang begitu hebat, yang dimana kalau kita bandingkan pada kekeringan-kekeringan di tahun-tahun sebelumnya itu tidak begitu hebat sehebat sekarang ini. Dan pendengar, saat ini kenapa saya ada di sini untuk kemudian merespon terkait tentang kegelisahan para petani atas kekeringan dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, yang berdampak pada produktivitas hasil pertanian mereka yang mereka garap. Dan saat ini saya memilih di tempat ini, di lokasi pertanian hortikultura Bapak Didimus Boma ini, untuk kemudian kita mengetahui dan melihat situasi dan kondisi real di lapangan akibat kekeringan yang terjadi di berbagai kondisi, termasuk di Sumba Barat dan di Desa Dokakaka itu sendiri. Dan saat ini untuk kita mengetahui secara baik dan benar terkait tentang bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, saya sudah berada dengan Bapak Didimus Boma maksud saya, selaku ketua kelompok ya, ketua kelompok ketua kelompok apa Pak Didi? Kalau ya, ketua kelompok Tani Makmur. Ya, Pak Didi, selamat siang. Selamat siang. Pak Didi, terkait tentang kondisi keresahan petani atas kegelisahan dengan kerusakan lingkungan hidup di sekitar sini, dan Pak Didi sebagai petani hortikultura, bagaimana pandangan Pak Didi terkait tentang kekeringan yang mengakibatkan terjadi kemarau panjang dan kekurangan debit air pada sejumlah sumber mata air yang akan berdampak pada produktivitas pertumbuhan hasil-hasil pertanian yang terjadi. Terima kasih. Terkait dengan kekeringan yang hari ini melanda hampir semua wilayah pertanian yang ada di Pulau Sumba, kami juga turut merasakan dampaknya, terutama berkaitan dengan produktivitas tanaman yang kami budidayakan. Saat ini memang kami memiliki sumur, tetapi jika dilihat luas lahan yang kami kelola, yang kami tanami dengan tanaman hortikultura, ketersediaan airnya itu tidak tercukupi karena ya itu tadi sumber airnya sedikit, atau debit airnya makin berkurang karena kemarau panjang ini. Kalau dilihat daripada kondisi yang terjadi bahwa ada sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang begitu hebat, apa kegelisahan para petani yang dirasakan oleh petani sendiri sebagai ketua kelompok Tani Makmur yang membawahi beberapa petani di wilayah ini, seperti apa kegelisahan yang terjadi di tingkat petani sendiri, Pak Didi? Yang menjadi kegelisahan kami terutama petani, yaitu akan adanya mungkin nanti krisis pangan, akan ada bencana kelaparan, bahkan ini juga bisa meningkatkan kemiskinan itu sendiri. Dan juga dengan adanya musim kemarau yang panjang ini, kami akan lambat tanam ya, karena sumber airnya tidak ada. Karena sumber air ini adalah faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang menjadi kepentingan para petani yang ada di sini. Pak Didi, kalau untuk saat ini sudah menginjak bulan November ya, masih terjadi kekeringan dan curah hujan belum juga kita lihat kunjung untuk membasahi lahan-lahan petani, yang kemudian itu bisa dikatakan bahwa akan hadir penghijauan, akan hadir kemudian itu sebagai suatu bentuk di mana masyarakat petani itu akan mengatakan bahwa kami sudah akan segera sampai musim tanam. Begitu. Nah, kalau dilihat itu, kalau selama melakukan usaha tani ini di bidang hortikultura,
kalau air itu sendiri, sebagaimana yang kita tahu di kekeringan beberapa tempat dan terjadi penurunan debit air di sejumlah sumber mata air, Pak Didi, apa yang merupakan keluhan-keluhan dari para petani terkait tentang kekeringan-kekeringan ini selain tadi produktivitas pertumbuhan hasil, lalu kemudian bagaimana para petani itu sendiri melakukan penanaman? Selain daripada tadi menurunnya produktivitas tanaman, juga mengganggu yaitu ketersediaan air bersih. Dengan kita melihat hari ini ada kerusakan lingkungan, banyak hutan-hutan yang ditebang, tentu ini juga menjadi kegelisahan kami. Karena dampak daripada kerusakan lingkungan yang terjadi hari-hari ini tidak hanya berdampak pada hari ini, bahkan dampaknya akan sangat besar ke depan. Untuk itu kami meminta supaya orang-orang yang berkepentingan melakukan penebangan-penebangan hutan, yang melakukan kerusakan lingkungan, untuk segera dihentikan dulu, karena dampaknya bukan cuma ya hari ini kita sudah merasakan dampaknya, dan dampaknya itu tidak hanya terjadi pada hari ini, dampaknya itu akan terjadi dalam waktu yang begitu panjang, begitu lama. Jadi memang petani sekarang ini sedang merasakan yang namanya keresahan, kegelisahan karena kekeringan yang panjang ini. Tentu saja kita pastikan kondisi kelaparan juga yang terjadi nantinya akan menjadi suatu dampak yang real yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar sini, ya Pak Didi. Ya, terkait tentang kerusakan lingkungan tadi, kalau pandangan Pak Didi selaku petani muda yang kemudian bergerak di tanaman hortikultura ini, nah, apa harapan Pak Didi kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas sterilisasinya penebangan pohon, penebangan hutan lindung yang terjadi sekarang ini dan pembebatan secara liar ini, sehingga kemudian terhenti karena ini sangat berdampak untuk petani itu sendiri akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu mengakibatkan kemarau panjang, kekeringan yang berkepanjangan. Apa harapannya, Pak Di? Yang menjadi harapan kami kepada pemerintah terkait efek dari penebangan hutan yang sudah kami rasakan hari ini, supaya lebih digencarkan lagi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat dari adanya hutan dan akibat jika hutan itu gundul. Itu harus digencarkan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah tidak bisa hanya banyak membuat aturan di atas meja, tetapi yang lebih utama daripada itu adalah penegakan hukumnya. Kalau saya rasa kalau penegakan hukumnya bagus, maka dengan sendirinya akan memberikan efek jera kepada oknum-oknum tertentu yang secara tidak sengaja maupun yang sengaja mengambil keuntungan daripada dilakukannya penebangan hutan. Terus yang berikut terkait dengan ada saran kami kepada pemerintah juga terkait dengan krisis air bersih yang terjadi hari ini dan sangat berdampak secara luas kepada semua masyarakat, terutama kami para petani ke depan, supaya pemerintah lebih menyiapkan lagi solusi misalnya dengan bantuan sumur bor di lahan-lahan pertanian, karena memang itu yang mendasar daripada persoalan petani terkait dengan air. Yang kedua juga diberikan bendungan-bendungan supaya air hujan ketika hujan ini muncul, air hujan ini tidak lari sia-sia ke sungai, nanti muaranya pasti ke laut. Tapi bagaimana pemerintah menyiapkan bendungan-bendungan yang besar dengan anggaran yang ada, sehingga di saat musim hujan kita menampung air sebanyak mungkin untuk persediaan di musim kemarau nanti. Mungkin itu yang menjadi permintaan kami ke depannya kepada pemerintah. Baik Pak Didi, terima kasih. Dan saudara, kita seperti yang diutarakan oleh Pak Didi bahwa ada sejumlah keresahan-keresahan tadi, diungkapkan bahwa rasa dampak yang terjadi di masyarakat akibat kemarau panjang dan kekeringan yang hebat ini berpotensi sangat merugikan masyarakat petani, baik itu petani ladang kering maupun petani persawahan yang kemudian saat ini sedang merasakan suatu ancaman-ancaman kekeringan yang begitu hebat. Dan tentu saja ini
kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di Sumba pada khususnya dan yang kita pantau bahwa tidak seperti pada bulan November sekarang ini itu sudah mengalami hujan dan para petani sudah melakukan pengolahan lahan-lahannya dan pasti sudah melakukan penanaman. Dan karena kemarau panjang ini akibat kerusakan lingkungan hidup dan pemanasan global yang berdampak pada pertumbuhan produktivitas tanaman petani dan juga mengalami pergeseran musim tanam di tingkat petani. Dan seperti apa yang diutarakan Pak Didi tadi bahwa ada sejumlah pandangan yang kemudian dimohon kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk kedepannya dapat lebih diperhatikan terkait tentang stabilisasi sumber mata air yang ada dengan permohonan untuk pembuatan bendungan dan untuk melakukan sterilisasi perairan air yang tidak lagi air itu tidak tersiram sia-sia ke kali atau ke arah laut, tetapi dia tertampung di bumi untuk kemudian bisa memperkuat kembali posisi sumber mata air yang ada, sehingga pada musim kemarau seperti ini debit air yang ada itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ya, pendengar, terima kasih, dan kami juga akan menayangkan untuk Anda beberapa kondisi lahan pertanian nanti yang terjadi di Sumba di mana begitu gersang akibat kekeringan. Saya Jerene, saya kembalikan.